suatu tindak pidana. Kemudian bentuk penyertaan tindak pidana itu yang terdapat dalam KUHP ada dua, yakni pembuat atau dader. Sedangkan pembuat itu atau dader terdiri dari pelaku atau player, lalu kemudian orang menyuruh melakukan doing player, dan turut serta melakukan made player, dan penganjur atau disebut dengan with locker. Sedangkan pembantuan sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP dikatakan bahwa adalah perbuatan yang dengan sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan pembantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Menyangkut pasal 56 ini tidaklah perlu kita bahas lebih jauh karena ini tidak didakwakan oleh penuntut umum. Demikian pendapat saya. Ya, memang dakwaannya hanya dijuntukan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi dakwaan jaksa penuntut umum tidak menggunakan 55 ayat 1 ke 2 KUHP atau with locker dan juga pembantuan. Saya ingin mendalami terkait dengan salah satu bentuk pelaku dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, saudara ahli. Tadi disebutkan salah satu pelaku itu adalah yang turut serta melakukan. Bisakah mohon saudara ahli menjelaskan tentang syarat adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind antara beberapa orang yang turut serta melakukan dalam tindak pidana? Baik, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Jadi tentunya bahwa dalam peristiwa ini, kalau itu dikatakan perbuatan secara bersama-sama, ya syaratnya harus ada meeting of mind, ada kesepakatan tentang apa yang jadi tujuan dari perbuatan itu. Jadi kalau misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, maka memang para pelaku itu seluruhnya mengetahui. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, ya saya lanjut ya. Terpotong gara-gara air minum ini, tapi tidak apa-apa ya. Baik, saya lanjut ya. Jadi memang syarat mutlaknya harus ada meeting of mind. Ada kesepakatan atau ada kesepahaman para pihak yang terlibat itu bahwa sebenarnya ini tujuan apa yang hendak dicapai, ya. Lalu kemudian dari perbuatan itu, misalnya ambil contoh yang diinginkan dikehendaki adalah matinya seseorang, pembunuhan yang ingin dilakukan, ya, pembunuhan itu ingin dilakukan, maka orang-orang yang terlibat ini memiliki peran masing-masing melakukan perbuatan tertentu masing-masing, tetapi jika hal itu kemudian dikumpulkan menjadi satu peristiwa yang dilarang dalam undang-undang, itulah yang disebut dengan matinya seseorang sebagai satu akibat yang dilarang di dalam undang-undang. Begitu pendapat saya. Saudara ahli, saya ingin menggali sedikit saja, mohon saudara ahli jelaskan terkait dengan penganjur, karena tadi juga disebutkan soal with locker. Bagaimana kalau dalam sebuah situasi, kalau with locker kan ada penganjur, ada pelaksana begitu ya saudara ahli. Bagaimana kalau dalam sebuah situasi pihak yang menganjurkan atau penganjur ini sebenarnya anjurannya berbeda dengan yang dilaksanakan. Pelaksana interpretasi atau mispersepsi dalam menerima anjuran dari pihak penganjur. Misalnya yang dianjurkan adalah hajar, tetapi kemudian yang dilakukan adalah menembak yang berakibat matinya seseorang. Mohon saudara ahli jelaskan. Jadi mohon izin yang mulia untuk menjawab. Berdasarkan pengetahuan hukum yang saya pahami, jadi kalau saudara penasihat hukum berbeda pemahamannya dengan saya, jangan salahkan saya, karena saya kemukakan memang yang saya pahami. Penuntut umum juga punya pendapat yang berbeda, tidak apa-apa berbeda,
karena memang kita memahami secara berbeda. Ya, saya lanjutkan ya bahwa dalam situasi penganjur Whitlocker ya menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan, ya katakanlah misalnya dia katakan dia menganjurkan untuk memukul, ya. Tapi ternyata kemudian karena yang bersangkutan yang disuruh itu pelaku peserta punya senjata api, dia tidak memukul, malah langsung dia tembak. Dia tembak lagi, biasanya kan orang menembak berkualifikasi, mulai dari kaki, ya. Jangan menembak langsung kepada daerah yang mematikan, ya kan? Nah, tapi dia langsung menembak pada bagian yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia, mungkin daerah perut atau jantung, dan memang sasaran mematikan. Nah, sekarang bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap suatu anjuran yang dilaksanakan oleh pelaku peserta yang menerima anjuran itu, tetapi berbeda dengan apa yang dianjurkan. Jadi dalam hal yang seperti ini, menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dia tidak anjurkan. Tidak bisa. Jadi kalau toh misalnya pelaku peserta melakukan itu, dia salah tafsir atau melakukan tindakan melampaui dari batas yang dianjurkan, maka kalau ada akibat yang muncul dan ada risiko hukum yang muncul, itu adalah tanggung jawab orang yang sebagai pelaku peserta yang melakukannya, yang menerima anjuran tersebut. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah memungkinkan dalam hukum acara pidana kita, apakah memungkinkan majelis hakim menjatuhkan putusan atau memutus sebuah perkara di luar apa atau pasal yang didakwakan oleh penuntut umum? Misalnya dalam perkara ini pasal yang didakwakan adalah 340 kemudian subsidiar 338 yang sama-sama dijuntukan dengan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tetapi ini misalnya saudara ahli, dalam proses persidangan ternyata yang terbukti justru bukan pasal tersebut, tapi pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP misalnya, Whitlocker, atau pasal pidana lain seperti penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Nah, apakah majelis hakim dapat memutus berbeda dari dakwaan jaksa penuntut umum? Mengingat ada juga surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 di bagian tindak pidana umum yang menyebutkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan. Bagaimana pendapat saudara ahli? Silakan. Baik, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Jadi sebelum saya menjawab apakah majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan yang tidak didakwakan di dalam surat dakwaan, saya ingin mengemukakan dulu sebagaimana yang diatur di dalam hukum acara pidana Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Surat dakwaan itu memiliki beberapa fungsi. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum itu adalah menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara pidana. Jadi kalau misalnya dakwaan tunggal tentang pencurian, ya kita bicara pencurian, jangan bicara penggelapan. Karena memang surat dakwaan itu adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Itu yang pertama. Kemudian surat dakwaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam membuat surat tuntutan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan pengadilan. Kemudian yang ketiga, surat dakwaan ini fungsinya adalah dasar pembelaan penasihat hukum, dasar terdakwa bersama penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Kemudian fungsi surat dakwaan yang keempat atau terakhir adalah dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi kalau pertanyaan saudara
penasihat hukum, bisakah hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi perbuatan pidana itu tidak didakwakan? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tadi saya sudah katakan bahwa surat dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pemidanaan, dasar untuk menjatuhkan putusan. Saya kira demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke... Tunggu dulu. Saya minum dulu Ya, sedikit. silakan izin yang mulia, ahli minum dulu. Banyak mohon maaf, usia 60 tahun ini memang tidak seperti lagi. Ini sudah 60 tahun ini memang ya ada kemampuan terbatas. Ya, walaupun 60 tahun tapi kita berusaha untuk tampil seperti 55 tahun. Ya, baik, silakan. Saudara ahli, ini saya ingin tanya terkait dengan prinsip pembuktian minimum di pasal 184 ayat 1 dan juga pasal 183. Bisakah saudara ahli menjelaskan bagaimana penerapan prinsip pembuktian minimum tersebut dalam pembuktian sebuah perkara pidana, khususnya pembunuhan? Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan Bapak penasihat hukum. Kalau kita berbicara dengan prinsip pembuktian, kita semua yang belajar hukum acara pidana tentu paham bahwa untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana, acuan kita itu tentu berdasarkan alat bukti sah dalam perkara pidana. Alat bukti sah dalam perkara pidana ini diatur di dalam pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Dan kemudian ada pada bagian ayat 2-nya, di situ dikatakan hal-hal yang bersifat umum tidaklah perlu dibuktikan. Biasa disebut dengan istilah notoire faiten. Nah, sudah jelas ini yang saya sebutkan dalam pasal 184 KUHP ini adalah alat bukti sah menurut hukum acara pidana kita. Lalu kemudian di samping alat bukti sah dalam 184 KUHP itu ada ketentuan yang diatur di dalam pasal 183 KUHP. Dalam pasal 183 KUHP itu diatur bahwa ketika hakim hendak menjatuhkan putusan dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 alat bukti sah. Didukung dengan 2 alat bukti sah, dan dengan 2 alat bukti sah itu hakim menjadi yakin bahwa benar terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam pasal 183 KUHP ini yang biasa disebut dengan pembuktian minimum atau biasa juga ada orang menyebut sebagai minimum van bewijslast. Terima kasih. Demikian pendapat saya. Masih terkait dengan syarat pembuktian minimum tadi, saudara ahli. Jadi dari 5 jenis alat bukti yang sah itu minimal ada terpenuhi 2 alat bukti, begitu ya, saudara ahli. Nah, saya ingin tanya, kami ingin bertanya, apakah kewajiban pembuktian minimum ini, kewajiban pembuktian dengan minimal 2 alat bukti ini juga wajib diterapkan untuk pembuktian setiap unsur delik di 338 dan 340, termasuk juga wajib digunakan pembuktian minimal 2 alat bukti untuk membuktikan setiap peristiwa hukum yang membentuk unsur delik tersebut. Misalnya, ketika bicara soal unsur dengan rencana terlebih dahulu, ada beberapa peristiwa. Peristiwa pertama misalnya di rumah Saguling, kemudian peristiwa kedua dalam perjalanan, peristiwa ketiga di rumah Duren 3. Apakah setiap peristiwa itu wajib dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti? Izin yang mulia untuk menjawab. Kalau menurut pendapat saya itu wajib. Dan mohon maaf sedikit catatan.
karena saya waktu muda ini dulu adalah pengacara. Jadi dulu waktu saya berpraktek pengacara itu saya sudah terbiasa membaca surat tuntutan penuntut umum. Surat tuntutan penuntut umum itu kalau misalnya dia menyatakan terbukti dakwaan primer, maka dia urai unsur-unsur dakwaan primer itu dan apa yang kemudian menjadi dasar sehingga dipandang terbukti, dilengkapi itu di bawahnya itu. Pengalaman saya seperti itu, ya. Dan saya jadi penasihat hukum pengacara pada saat KUHP Undang-Undang 881 dan ini sekarang belum berubah. Jadi saya kira itu tentu saja mutlak harus dibuktikan dengan menggunakan prinsip pembuktian minimum tadi. Demikian pendapat saya. Nah, saya lanjut sedikit, saudara ahli. Bagaimana kekuatan pembuktiannya kalau di salah satu peristiwa hukum tersebut itu hanya didukung oleh satu keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Bagaimana kekuatan pembuktiannya? Ya, begini. Mohon izin yang mulia untuk menjawab. Kalaulah dalam suatu pemeriksaan perkara itu terjadi, ada satu keterangan saksi yang berdiri sendiri, sama sekali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Kemudian keterangan saksi yang berdiri sendiri ini tidak didukung pula dengan alat bukti lainnya. Maka tentu kesaksian yang sedemikian ini sulit untuk kita jadikan sebagai dasar pembuktian. Karena dari asasnya juga kita pahami bahwa unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Seandaikan didukung dengan bukti lain, ya mungkin bisa diparalelkan. Tetapi kalau keterangan berdiri sendiri seorang saksi dan tidak didukung dengan alat bukti lain, maka bagi saya pribadi tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya lanjut ke poin berikutnya tapi masih terkait dengan keterangan saksi. Bagaimana nilai kekuatan? Apakah ada perbedaan kekuatan nilai pembuktian antara seorang saksi justice kolaborator dengan saksi yang bukan justice kolaborator? Apakah ada perbedaan kekuatan pembuktian? Mohon izin yang mulia, sebelum masuk, adakah perbedaan kualitas dan kedudukan hukum keterangan saksi yang menjadi justice kolaborator dan tidak menjadi justice kolaborator? Untuk tiba pada pertanyaan saudara, untuk menjawab pertanyaan saudara itu, izinkan saya dulu sedikit mengemukakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan justice kolaborator itu. Justice kolaborator ini adalah saksi yang bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara pidana. Orang yang menjadi JC biasanya pada perkara kejahatan luar biasa atau kita sebut extraordinary crime. Sepengetahuan saya ada syarat-syarat seseorang saksi untuk menjadi JC. Misalnya saksi tersebut adalah orang yang pertama kali membongkar atau mengungkap kasus tersebut, bersedia bekerja sama dengan penyidik. Sedangkan berkenaan dengan kedudukan hukum keterangan saksi JC dalam pembuktian satu perkara pidana, menurut pendapat saya sama saja dengan saksi-saksi lain. Tidak ada bahwa karena dia saksi JC lalu dia mendapatkan keistimewaan. Tidak. Kedudukannya setara dan sederajat dengan saksi-saksi lainnya. Demikian pendapat saya. Kalau keterangan seorang saksi yang merupakan justice kolaborator dihubungkan dengan azas yang saudara ahli sebutkan tadi, yaitu unus testis, nullus testis, apakah keterangan tunggal dari seorang saksi justice kolaborator yang berdiri sendiri dan tidak punya hubungan atau kesesuaian dengan bukti yang lain juga punya konsekuensi yang sama atau lemah pembuktiannya dari aspek hukum acara pidana? Ya, izin yang menjawab yang mulia, singkat saya menjawab bahwa
Kalau seperti apa yang gambaran kronologis saudara penasihat hukum kemukakan itu, maka tentunya sulit untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Sulit dijadikan dasar untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana itu. Oleh karena syarat kesaksian tidak terpenuhi dan tidak didukung dengan alat bukti lain misalnya, maka dia itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Ini sama dengan kedudukannya, misalnya ada orang yang menerangkan sesuatu tapi dia tidak menyaksikan sendiri, dia hanya berdasarkan pendengarannya dari orang lain, disebut dengan kesaksian saksi, testimonium de auditu. Dia hanya mengetahui dari pendengaran orang lain, tidak menyaksikan sendiri. Ini pun salah satu jenis kedudukan saksi yang lemah atau rapuh dalam pembuktian suatu tindak pidana. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya lanjut ke poin berikutnya terkait dengan sejauh mana atau bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan poligraf. Jadi ada hasil pemeriksaan poligraf. Bagaimana kedudukannya dalam pembuktian di hukum acara pidana dan bagaimana konsekuensi hukumnya kalau proses pemeriksaan poligraf tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur misalnya tentang SOP atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika melakukan tes poligraf. Silakan saudara ahli. Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Saya tidak ingin langsung tiba pada jawaban atas pertanyaan saudara. Tapi saya merasa berkewajiban hukum untuk menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami menurut hukum. Berdasarkan pengetahuan hukum yang saya pahami, pemeriksaan poligraf itu adalah pemeriksaan kepada seseorang untuk menguji kejujuran dalam memberikan keterangan. Dan mengenai pemeriksaan poligraf ini diatur dalam Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang teknis standar pemeriksaan, termasuk pemeriksaan poligraf. Untuk melakukan pemeriksaan poligraf secara baik dan benar, sah menurut hukum, dalam peraturan ini diatur bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan ada hasil pemeriksaan kesehatan dari terperiksa. Lalu kemudian ada rekaman psikologis dari terperiksa. 3, keadaan terperiksa itu tidak dalam keadaan tertekan. Barulah kemudian dapat dia menjalani proses pemeriksaan poligraf. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya pemeriksaan poligraf melahirkan hasil pemeriksaan poligraf, ada hasil, tetapi syarat yang disebutkan di dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka itu berarti bahwa hasil pemeriksaan poligraf itu tidak memenuhi syarat dan peraturan yang mengaturnya. Sebagai suatu hasil pemeriksaan yang hasilnya diperoleh tidak sesuai atau tidak berpedoman kepada syarat ketentuan yang harus dipedomani, maka hasilnya itu tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya masuk ke poin berikutnya terkait dengan kekerasan seksual. Saudara ahli, sebagai ilustrasi dalam peristiwa kekerasan seksual dalam konteks perkara ini dari fakta yang muncul di persidangan dan berkas perkara, kami mengidentifikasi, nanti mohon pendapat saudara ahli, kami mengidentifikasi ada satu keterangan korban, yaitu Bu Putri, kemudian
ada satu keterangan ahli psikologi forensik yang menyampaikan di persidangan bahwa keterangan Bu Putri layak dipercaya atau berkesesuaian dengan 7 indikator yang kredibel. Kemudian ada bukti ketiga, yaitu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang masuk dalam kategori alat bukti surat. Dan kemudian ada saksi-saksi yang mengkonfirmasi peristiwa setelah kekerasan seksual itu terjadi di rumah Magelang. Dalam konteks hal tersebut, mohon saudara ahli menjelaskan dasar hukum dari pembuktian adanya peristiwa kekerasan seksual tersebut, misalnya apakah bisa dihubungkan dengan pasal 185 ayat 3 KUHP. Jadi meskipun keterangan korban tadi hanya satu orang, tetapi ketika ada bukti lain yang berkesesuaian, itu menjadi valid secara hukum. Mohon saudara ahli menjelaskan. Mohon izin yang mulia untuk menjawab. Ini pertanyaan saya akan jawab, tentu saja tetap harus menggunakan pendekatan hukum. Jadi begini, keterangan seorang saksi korban, misalnya seorang saksi korban menyatakan dirinya diperkosa. Orang yang mendengarkan kabar ini masing-masing punya hak, mau percaya atau tidak percaya. Tetapi sebenarnya pada tindak pidana pemerkosaan misalnya atau kekerasan seksual, pada umumnya terjadi itu hanya disaksikan oleh dua pihak, saksi korban dan pelaku. Ya, dan itu pun dilakukan biasa di ruangan tertutup atau privat. Ya. Nah, jadi dalam kaitan misalnya ada pihak korban yang menyatakan dirinya adalah korban kekerasan seksual, adalah korban pemerkosaan, kita melakukan pendekatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingatkan saudara penasihat hukum bahwa perkara yang kita hadapi ini adalah satu permasalahan hukum. Maka juga pendekatannya atau cara menganalisis dan pengambilan keputusannya harus didasarkan pada hukum, ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memang secara umum disebutkan bahwa ada prinsip bahwa satu saksi bukanlah saksi. Unus testis, nullus testis. Tapi dalam perkembangan hukum kita itu, kita menemukan beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa satu keterangan saksi korban saja apabila didukung dengan alat bukti lain, maka dianggap bahwa telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Ya, dan ini diatur lebih spesifik secara khusus itu diatur di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di situ dikatakan pada pasal 25 ayat 1, keterangan saksi dan atau korban cukup membuktikan terdakwa bersalah jika disertai dengan alat bukti lain. Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatan pidana tersebut telah terjadi. Jadi ini kalau kita kenal bahwa unus testis, nullus testis hanya satu saksi bukan saksi, tapi dalam undang-undang ini memperkenankan bahwa keterangan satu saksi saja, saksi korban didukung dengan alat bukti lain, misalnya ada keterangan ahli yang membenarkan itu atau ada alat bukti lain yang tertera di dalam pasal 184 KUHP, maka menurut ketentuan hukum ini, menurut Undang-Undang 12 tahun 2022 ini sudah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana, dianggap benar telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana. Itu pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya tambahkan lagi, silakan. bukan hanya pada Undang-Undang Nomor 12 itu diperkenankan bahwa
keterangan saksi korban saja dengan ditambah dengan didukung dengan alat bukti lain telah dapat membuktikan terjadinya satu tindak pidana, itu bukan hanya pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, tapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang perdagangan orang. Orang yang menjadi korban di situ ketika dia menerangkan seorang diri dan dibuktikan dengan alat bukti lain yang tercantum di dalam pasal 184 KUHP telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Ini diatur pula di dalam Undang-Undang 21 2007 tentang perdagangan orang. Demikian pendapat saya.